Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini kita dalam keadaan sehat. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baru. Persiapan penyambutan akan menjadi momen dengan sensasi yang menyenangkan sekaligus dan menegangkan. Menyenangkan karena yang dinantikan akan segera tiba, dan menegangkan karena persiapan itu dituntut harus sempurna tanpa celah. Mungkin kita pernah melihat atau pernah terlibat dalam mengikuti acara-acara penyambutan, entah dia itu orang besar atau dia dari luar kota atau dalam kota. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada seorang pembesar atau pejabat yang akan datang, maka pasti penduduk di tempat akan didatanginya akan sangat dengan sibuk dengan segala kesiapannya. Semua hal akan diatur sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya pejabat yang bersangkutan merasa senang dan akan memberi kesan yang luar biasa baginya. Biasanya kalau sang pejabat atau pemimpin sudah tiba, maka akan didahului dengan mobil atau pengawas polisi yang bertugas membuka jalan dan mengamankan setiap jalan yang akan dilewati sang pejabat tersebut. Bahkan jika sirene mobil itu berbunyi, maka mobil siapapun yang dilewati oleh rombongan itu akan memberi jalan. Bahkan ada yang sampai berhenti sejenak. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang begitu luar biasa penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada sang pejabat tersebut. Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang Kristen dalam menyambut dan memaknai minggu-minggu Advent? Bagaimana cara kita menyambut dan menghormati kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks Natal, dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil? Mari kita mau coba untuk merenung apa Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu terus bergulir dan kita sudah ada di minggu Advent yang kedua saat ini. Bagaimana dengan persiapan kita? Apakah hanya sebatas pada kegiatan seremonial belaka yang berlalu tanpa ada sesuatu yang berubah? Ataukah dalam persiapan yang kita lakukan itu ada sesuatu yang dipulihkan dalam hidup kita? Mari kita mau belajar dari firman Tuhan saat ini. Injil Markus yang pertama ditulis menyatakan bahwa ini berita kabar baik adalah Yesus Kristus Anak Allah. Kedatangannya yang harus dipersiapkan oleh manusia. Jika dalam menyambut seorang pembesar atau pejabat yang datang akan dipersiapkan dengan baik, dengan sukacita dan rasa bangga bahkan bahagia, maka seharusnya persiapan yang lebih dari itu haruslah kita lakukan untuk menyambut Dia, Anak Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan seringkali manusia gagal memahami rencana Allah, tetapi Allah tidak pernah gagal menepati janjinya kepada manusia. Segala sesuatu yang dinubuatkan pasti akan terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya.
Bapak Mama saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus harus dipersiapkan dengan baik karena dia datang secara fisik, bukan melalui video call, bukan melalui Zoom, ya. Tetapi ia datang secara nyata. Sang perintis jalan kebenaran yang akan membuka jalan kedatangan Yesus menunjukkan kepada Yohanes Pembaptis bahwa kehadirannya menjadi awal bagi kehadiran Dia yang berkuasa menyelamatkan manusia. Tugasnya adalah membuka dan meluruskan jalan bagi kedatangan Sang Mesias Anak Allah. Dengan lantang dan berani Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan supaya diampuni. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, tugas ini sangat berat. Tentu bukan sesuatu yang mudah ia sampaikan, karena di sana ia akan menghadapi tantangan, hujatan, cemooh, hinaan, penolakan, pengkhianatan, bahkan kematian. Kenapa? Karena ia tidak memberikan kata-kata pujian, sanjungan, atau sesuatu yang menyenangkan hati orang. Maka yang disampaikan pasti akan diterima. Yohanes Pembaptis harus menyampaikan sesuatu yang bukan enak didengar di telinga, tetapi yang membuat hati dan telinga panas bagi yang hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam benak orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan. Mereka menganggap mereka ada di level aman dan mungkin mereka untuk apa mereka bertobat. Kok mereka adalah bangsa pilihan. Sementara itu para penguasa merasa bahwa mereka yang paling benar, sehingga tidak suka dengan yang namanya teguran yang melukai perasaan bahkan ego. Yohanes Pembaptis menghadapi semua itu menjadi sosok yang tetap tampil sederhana, rendah hati, bahkan ia tetap memberani menyerukan pertobatan. Dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya material. Dia mengarahkan orang pada persiapan hati yang lebih penting daripada semua hal yang berbau materi. Dia tidak menyerahkan segala sesuatu, bahkan dia tidak menyerah dengan segala tantangan sekalipun nyawanya taruhan. Yang ia sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan apapun risikonya, dia tidak merasa sebagai orang penting dan berpengaruh. Dan ia menjalaninya dengan rendah hati. Fokusnya adalah untuk mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan ia jujur mengakui bahwa Yesus lebih berkuasa daripadanya. Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak yang menolak seruan pertobatan Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang datang mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Ada yang memilih mengeraskan hati, namun banyak yang memilih hidup dalam pengampunan pertobatan. Yohanes Pembaptis sangat meninggikan Tuhan. Bahkan dia tidak mengejar popularitas. Dia menjaga dengan setia amanah sebagai perintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, ia mengatakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia akan lebih berkuasa
tidak layak. Membuka kasut adalah tugas seorang hamba yang paling rendah. Itu berarti Yohanes menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba yang rendah. Dia tidak berambisi menggantikan penghormatan yang harus diterima oleh Yesus. Dia tidak menonjolkan dirinya, merasa diri paling berjasa dan mengejar puji-pujian. Dia tetap rendah hati. Dia menyatakan bahwa baptisan yang dilakukan dengan air adalah sarana pertobatan. Tetapi baptisan yang dilakukan Yesus dengan Roh Kudus adalah untuk keselamatan dan hidup kekal. Sebab yang percaya pasti akan diselamatkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, jangan sampai kita di masa-masa Advent saat ini terlena dengan setiap persiapan materi atau lahiriah. Jangan sampai kita hanya sibuk membersihkan halaman rumah, tapi kita lupa bahkan mengabaikan hati dari banyaknya kotoran dosa. Jangan sampai kita masih ada dalam kepahitan, kita masih ada dalam rasa malas tahu, hidup dalam keegoisan, mengutamakan hobi ketimbang kita ada dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita hanya sibuk untuk kita mendekor rumah, bahkan kita sibuk dengan hal-hal yang duniawi punya. Di minggu-minggu Advent ini kita mau diajarkan bagaimana kita benar-benar menghayati, bagaimana Yesus datang memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Dan kita tahu bahwa tentu kita bukan orang yang sempurna di hadapan. Dan Tuhan mau bahwa hidup kita sepenuhnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent saat ini, mari kita membiarkan hidup kita ada dalam hadirat Tuhan. Memaknai akan setiap cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan selain Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita jangan fokus pada diri kita, karunia kita, kekayaan kita, cabakan kita, kehebatan kita untuk mencari sanjungan atau puji-pujian manusia. Karena apa? Kita hanya alat untuk kembali mengingatkan manusia supaya tidak lagi kembali ke selera asal, yaitu hidup dalam dosa. Mari kita membuka diri kita, membiarkan Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan kita, membiarkan Tuhan yang membentuk akan seluruh kehidupan kita, dan membiarkan Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kita. Mari sama-sama kita merayakan, bahkan memaknai minggu Advent yang kedua ini untuk kita terus mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Untuk firman